Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya cintai dan yang saya banggakan, berhubung ibu-ibu semuanya lagi pada sibuk dan waktunya tuh sangat susah untuk dipertemukan ya. Jadi saya terangkan lewat sini saja sebisa saya. Jadi di sini saya mau mengasih info sedikit saja tentang perbedaan buku KIA lama dan KIA yang baru. Buku KIA yang lama, cover depannya seperti ini ya, hampir mirip, cuma warnanya yang lebih beda. Ini lebih agak pudar gitu ya. Terus belakangnya seperti ini. Ini yang lama, belakangnya polos. Kalau yang baru, covernya terbalik. Itu sedikit perbedaannya yang pertama. Dan selanjutnya untuk dari segi isi ini lebih komplit, walaupun yang lama itu juga sudah komplit, tapi ini lebih komplit lagi. Komplit, super duper komplit, oke? Kita masuk ke daftar isi ya. Di sini yang membedakan ada banyak sekali. Di sini ada pemberian obat cacing. Kalau vitamin A sih sudah ada ya. Tapi untuk obat cacing di sini ada kolomnya sendiri. Jadi alangkah baiknya kalau kita sudah memberikan obat cacing kepada balita, kita tulis di sini ya, ibu-ibu. Terus selain itu di sini juga ada ringkasan pelayanan MTBS. Selanjutnya ada banyak sekali sih sebenarnya. Di sini juga ada pengetahuan tentang anak balita 3 sampai 4 tahun, terus 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun dan seterusnya ya. Terus selain itu di sini juga ada pelayanan dokter, ada kolom pelayanan dokter ya di sini. Terus ada kelas ibu hamil, ada rujukan. Kalau keluarga berencana yang dulu tuh udah ada sih. Terus yang tentang ibu-ibu ini kebanyakan sudah ada, sama yang membedakan paling di sini pemberian obat cacing, pelayanan MTBS. Terus kalau yang untuk SDIDTK mana ini lebih komplit, kolomnya lebih banyak formatnya ya dibandingkan yang lama. Nah di sini juga ada namanya kartu mana ya tadi, kartu tentang sebentar. Nah di sini bisa kita lihat, di sini ada kartu menuju gigi sehat. Jadi ini semacam kayak sertifikat lah ya. Nanti kita bisa cek di sini biar kita tahu bagaimana solusi untuk gigi anak kita. Selanjutnya perbedaan lain juga ada di sini. Kalau yang dulu paling kolomnya cuma satu, kalau di sini ini ada iya dan tidak. Kalau untuk yang dilakukan kita tulis ya, kalau tidak berarti kita ini untuk perhatian. Misalnya ya, untuk usia 12 sampai 17 tahun anak itu bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan atau tidak. Kalau misalkan iya berarti udah sesuai standar ya. Kalau enggak berarti ini perlu perhatian. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian KMS. Untuk KMS itu lumayan ada perbedaannya ya. Jadi di sini ya, di sini. Mohon maaf jangan mengganggu. Saya tidak ambil susunya Mail. Jadi di sini perbedaannya ya teman-teman. Di sini kalau KMS yang lama itu adalah warnanya diarsir ya. Kalau di sini kan tidak. Di sini warnanya ada hitam, merah, hitam, hijau dan kuning. Kalau yang baru ini di antara garis merah sampai kuning di atas ya, maksudnya di atas garis merah dan di bawah garis kuning ini adalah termasuk normal ya. Kemudian yang di bawah garis merah itu namanya BGM atau bawah garis merah. Dan yang di putih-putih ini, putih bawah garis merah ini adalah kurang, status gizinya kurang. Dan apabila di bawahnya garis hitam berarti ini sangat kurang, perlu ditekankan. Kalau di bawah garis
hitam itu adalah sangat kurang. Kemudian untuk garis yang kuning ini di atas adalah masuk kategori gemuk atau obesitas. Kalau di atasnya lagi berarti sangat gemuk ya pastinya. Nah, ini adalah perbedaannya. Bisa kita bandingkan dengan KMS yang lama ya. Kita buka KMS yang lama. Untuk KMS yang lama, ini warnanya diarsir ya, teman-teman. Jadi di sini paling bawah ada garis merah. Dan di sini putih ya, dan atasnya kuning, hijau, dan kuning lagi. Perbedaannya adalah kalau di KMS yang lama ini, kalau di bawah sini berarti namanya di bawah garis merah, ya kan? Atau PGM. Kalau yang di kuning sini adalah rawan. Selanjutnya, kalau yang arsiran hijau, muda sampai hijau muda sini, ini adalah normal. Dan yang di sini adalah obesitas. Dan di atasnya sini adalah sangat gemuk. Jadi perbedaannya ada di warna dan arsirannya saja. Jadi silakan besok yang mengisi KMS tolong dipahami dan dicermati. Misalnya ada balita yang pakai KMS baru, kan pastinya ada, soalnya kan ada anak yang baru lahir. Jadi jangan sampai terlewat ya, jangan sampai kelewatan, tulisnya jangan sampai salah untuk di bagian rambu-rambu. Jadi harus diperhatikan. Selanjutnya perbedaan yang lain di bagian untuk bagian pengetahuan tentang anak. Di sini ada identitas. Ini alangkah baiknya diisi dengan komplit. Dan di sini ada pertanyaan dengan jenis pelayanan CKN atau asuransi. Masukannya, misalkan nggak punya KIS dan nggak punya BPJS, bisa dimasukkan jam persal jika tidak punya CKN, jaminan kesehatan ya. BPJS-nya iuran nggak harus dilunasin. Oh, ini maksudnya gimana ya? Oh, maaf, tadi salah baca. Jadi begini, kalau misalkan punya BPJS tapi udah nunggak, jadi harus dilunasin dulu untuk bisa persyaratan ini ya. Dan ini harus sesuai prosedur, bisa ditanyakan dulu, bisa konsultasi sama ibu bidannya mengenai jam persal tersebut ya, jika tidak mempunyai BPJS dan KIS gitu. Jadi penggunaan buku ini tidak hanya untuk ibu balita, tetapi juga buat keluarga. Jadi kan yang punya anak itu bukan cuma ibunya, tapi bapaknya juga harus mengerti ya. Terus kader, guru PAUD, TK dan RA. Kader, guru PAUD, TK dan RA. Selanjutnya tenaga kesehatan seperti ibu bidan ya. Selanjutnya kita ringkas saja ya, yang berbeda-berbeda. Sebentar. Di sini ada kolom tentang SDID TK. Di sini lebih komplit daripada yang lama ya. Di sini banyak banget ada pengukuran berat badan per umur, terus ada berat badan per tinggi badan, GB itu adalah gizi baik, GK itu gizi kurang, GN itu gizi normal, GL itu gizi lebih atau berlebihan. Kalau obesitas, ya obesitas gemuk ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Selanjutnya kita beralih ke part sebentar ya.
Jadi kalau yang kolom-kolom ini setiap lembar kan pasti insya Allah ada kolom-kolomnya ini adalah untuk penilaian masuknya ke format yang SDIDTK. Selanjutnya sekarang di sini lebih komplit juga. Nah ini dia, ini adalah ada buku catatannya yang cantik sekali. Silakan berikan pesan-pesannya, kesan-pesan menjadi ibu balita. Nah, cantik sekali ya, seperti buku diari. Dan perlu diketahui untuk menimbang itu kan ada yang sudah waktunya harus ditimbang dengan timbangan yang berdiri. Itu adalah umurnya yang di atas 2 tahun, dan seandainya dia belum bisa atau belum mau, misalkan ya rewel juga begitu ya, kita bisa saja timbang dengan timbangan yang terlentang, tapi ada persyaratannya. Persyaratannya yaitu harus dikurangi 0,7 kalau nggak mau ini ya, kalau udah 2 tahun tapi nggak mau berdiri, jadi nimbangnya boleh pakai terlentang tapi harus dikurangi 0,7. Dan sedangkan yang harusnya terlentang yaitu umur 0 sampai 2 tahun, tapi dia bayinya itu nggak mau terlentang dan mintanya berdiri, jadi harus ditambah dengan 0,7. Untuk mengetahui perkembangan anak di usia di atas 5 tahun, kita bisa menggunakan rumus ini, IMT, indeks massa tubuh, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter persegi ya, dalam satuan meter. Jadi untuk kategori nanti kalau sudah dikalkulasikan hasilnya, kalau lebih dari 25 sampai lebih dari 27 namanya overweight atau obesitas. Dan misalkan ini kurang dari angka 18,5, itu namanya gizi buruk. Selanjutnya perlu kita ketahui kebutuhan untuk anak 2 tahun itu adalah banyakin proteinnya ya, protein dan lemak, jangan hanya karbohidratnya saja yang diperbanyak. Untuk 0 sampai 6, kenapa tidak diberikan vitamin A? Ini sekedar pengetahuan saja ya. Karena untuk umur 0 sampai 6 tahun mereka masih ASI eksklusif. Jadi tidak memerlukan vitamin A, karena ASI eksklusif itu adalah vitamin terbaik. Jadi sudah tercukupi hanya dengan ASI saja. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada kurang lebihnya atau mungkin ada yang mau ngasih saran ataupun apa, nanti bisa disusulkan. Ini hanya sekedar untuk mengurangi beban tanggung jawab saya saja, karena harus menyampaikan apa yang saya dapat dari sosialisasi di Hotel Candi Sari. Pada waktu itu saya sudah lupa tanggal berapa, soalnya sudah terlalu lama. Seharusnya minggu kemarin saya sosialisasikan, tapi ibu-ibu semuanya sedang tidak banyak waktu. Oke, begitu. Nanti kalau ada tambahan lagi saya sampaikan. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila salah-salah kata dan salah-salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.